Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, anak-anakku yang soleh solihah? Semoga senantiasa diberikan sehat walafiat, semoga senantiasa diberikan semangat untuk terus belajar, untuk terus menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang murid, yaitu belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengalaman untuk masa depan kita semuanya. Bersyukur pada Allah, kita semuanya senantiasa diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah, nikmat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang sejati. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bersyukur Ustaz bahagia sekali pada kesempatan pada hari ini bisa menyapa kalian, bisa bertemu kembali meskipun melalui daring, meskipun melalui media internet, bisa bertemu kembali dan kita bisa belajar bersama. Di kesempatan pada pagi hari ini, pada hari ini Ustaz ingin melanjutkan pembahasan materi, atau mungkin ini adalah pertemuan pertama karena di kesempatan pekan yang lalu Ustadz izin tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini bisa menyapa meskipun Ustadz pengennya bisa Zoom, ya bisa bertemu langsung, bisa bertatap muka, tapi kemudian juga masih ada sesuatu keperluan yang terpaksa Ustadz harus merekod media pembelajaran ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita, tetap semangat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, baik Ustadz akan share satu materi, ya, bab pertama dari Quran Hadis kelas 6 di semester 2 ini, yaitu bab tentang belajar surah tentang surat Ad-Duha, ya. Oke, Ustadz akan share di materi ini, semoga ini bisa bermanfaat. Oke, baik, anak sekalian, di bab 1 semester 2 dari Quran Hadis kelas 6 ini adalah belajar tentang surat Ad-Duha. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, saya kira Ustadz yakin dan insya Allah optimis ya bahwa kalian semuanya sudah kelas 6 tentu tidak asing dengan surat Ad-Duha ini, ya. Pasti semuanya insya Allah sudah bisa membacanya dengan tartil, bisa membacanya dengan baik, ya, dan juga tentunya pasti sudah hafal karena sudah kelas 6 dan surat Ad-Duha ini adalah termasuk surat pendek yang sudah sejak awal mungkin kelas 1, kelas 2 sudah hafal, bahkan mungkin ketika masih TK kemarin sudah hafal semuanya. Ya, betul ya. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lihat dulu apa sebenarnya yang akan kita bahas dan apa yang harus kalian nanti pahami dari bab ini. Yang pertama adalah anak sekalian bahwa yang pertama yang harus kalian pahami adalah bahwa nanti diharapkan anak-anak bisa memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Ad-Duha ini. Kemudian yang kedua adalah menghafalkan Quran Surat Ad-Duha ini secara benar dan fasih atau secara tartil. Yang ketiga, kalian nanti diminta untuk bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan hafalan Quran Surat Ad-Duha ini. Dan yang keempat, ya,
Ini nanti juga akan dibahas dan kalian diharapkan bisa untuk menyajikan apa yang menjadi isi kandungan dan termasuk di dalamnya adalah hikmah. Hikmah yang ada dalam Quran Surat Ad-Duha ini. Anak-anak sekalian, dari kompetensi dasar bab ini, ya, insya Allah pasti kalian sudah bisa hafal, ya, membacanya dengan benar, fasih. Kemudian juga insya Allah juga bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan hafalan Quran Ad-Duha ini. Nah, anak-anak sekalian, biasanya kalau kita melaksanakan sholat duha, di antara surat yang biasa kita baca itu adalah surat Ad-Duha, ya. Jadi yang biasanya melaksanakan sholat duha, ya, yang dibaca apa suratnya? Surat Ad-Duha. Ya. Anak-anak sekalian, kita insya Allah perlu perlu memahami, perlu tahu, ya, apa tentang sholat Ad-Duha ini? Hal-hal yang berkait dengan sholat Ad-Duha ini. Sholat Ad-Duha ini, anak-anak sekalian, ini termasuk dalam golongan surat yang termasuk surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Ya, surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya, surat Makkiyah ini diturunkan di kota mana? Ya, betul, di kota Mekah. Ya. Masih ingat, insya Allah pasti masih ingat. Diturunkan di kota Mekah, ya. Jadi dalam Al-Quran itu dalam Quran itu dibagi dua, ada Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan yang kedua adalah surat-surat yang diturunkan di Madinah, yaitu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, surat Ad-Duha ini, ya. Surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93. Jumlahnya ayatnya ada berapa? Iya betul, ada 11 ayat. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat? Coba diingat-ingat. Surat ke-93, jumlah ayatnya berapa? 11. 11 ayatnya, 93 suratnya. Oke, gitu ya cara menghafalkannya. Cara mengingat-ingat supaya kita. Jadi surat Ad-Duha itu 11 ayatnya, 93 apa? Surat. Ya. Surat yang ke-93. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa surat Ad-Duha ini diturunkan setelah surat Al-Fajr. Ya. Setelah surat Al-Fajr. Berarti surat Al-Fajr ini surat yang keberapa? Ya? Oh iya, pintar. Surat yang ke-92. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Mari kita dengarkan sejenak tentang bacaan surat Ad-Duha ini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita barusan saja anak-anak sekalian mendengarkan murotal, bacaan atau tilawah surat Ad-Duha, ya, yang dibaca secara tartil, yang dibaca secara baik dan benar. Jadi insya Allah anak-anak sekalian tentunya sudah mempelajari bagaimana cara membaca surat Ad-Duha dengan baik. Bagaimana membaca Al-Quran dengan membaca surat Ad-Duha dengan tartil. Oleh karena itu, insya Allah, tadi sebagai review saja, sebagai pengingat, sebagai untuk mengingatkan kembali bacaan surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya anak-anak juga harus bisa memahami, bisa menghafalkan artinya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan coba sampaikan tentang terjemahan atau arti dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Ya,
Mungkin tidak semuanya saya sampaikan. Nanti tugas kalian di antara juga harus menghafal arti atau terjemahan dari surat Ad-Duha ini. Ya, meskipun ini saya tampilkan secara keseluruhan, nanti yang akan saya sampaikan hanya beberapa saja karena kita semoga waktunya bisa cukup. Nah, yang pertama ayat pertama bunyinya Wad-Duha. Apa ini artinya? Wad-Duha artinya adalah demi waktu duha, ya, ketika matahari naik sepenggalah. Ya, anak-anak. Jadi waktu duha itu ada yang mengartikan waktu pagi, ya. Waktu duha itu artinya waktu pagi. Jadi bukan waktu setelah subuh, ya. Waktu setelah subuh. Maka ada anak sekalian, ada waktu di mana sebelum ke duha itu ada namanya syuruk, ya. Setelah subuh nanti ada waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah waktu pertama kali matahari terbit, itu namanya syuruk itu adalah waktu sesaat setelah matahari terbit. Ya, kalau matahari terbit namanya bukan syuruk tapi sesaat setelah matahari terbit. Ya, setelah kelihatan mataharinya itu kelihatan dari ufuk itu udah nyungul semuanya, itu namanya syuruk. Ya, waktu apa? Waktu syuruk. Nah, itu disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunuk, ya. Jadi nunggu dulu setelah matahari itu muncul semuanya, ya, baru kita melaksanakan syuruk. Dan syuruk itu adalah sebenarnya adalah awal dari duha, awal dari pagi, awal dari permulaan dari waktu duha. Nah, ini adalah artinya adalah demi waktu duha, wadduha. Yang kedua, anak sekalian, walaili idza saja, ya. Walaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Selanjutnya, ma wadda'aka, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Jadi, dan sungguh yang kemudian itu, atau bisa juga ada yang mengartikan yang akhir itu, ya, yang kemudian itu yang maksudnya yang akhir, ya, lebih baik bagimu dari yang permulaan, dari yang ula, dari yang permulaan. Ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh kelak Tuhanmu, ya, pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, anak sekalian, ayat 1 sampai 11 ini, ya, kalian nanti berusaha untuk menghafalkan, ya. Insyaallah bisa dihafalkan per mufradat, per kata. Wadduha demi waktu duha, walaili artinya apa? Malam. Contohnya begitu. Idza saja, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz percepat saja. Nah, selanjutnya ya, Ustaz akan percepat. Berikutnya oke. Sekarang setelah kita membaca, ya, surat Ad-Duha dengan tertil, ya, dengan tartil, dengan baik dan benar, tentunya di situ harus diterapkan namanya tajwid, ya. Jadi bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan tartil itu harus berdasarkan ilmu tajwidnya, ya. Fasahahnya itu ada tajwid. Tajwid itu adalah cara membaca bacaan yang benar. Nah, dalam Quran surat Ad-Duha ini kita akan bahas dua hukum bacaan, ya, bagaimana cara membaca bacaan yang dalam Al-Quran itu. Ada dua. Yang pertama adalah idgham asy-syamsiyah, ya. Idgham syamsiyah, ya. Apa itu idgham syamsiyah itu? Yaitu apabila ada bacaan, ya, atau kalimat atau kata al, ya, huruf al, alif lam, ya, bertemu dengan salah satu dari huruf apa? Bertemu dari salah satu huruf yang 14 ini. Nah, jadi nanti ada sama-sama apa namanya? Jumlahnya sama-sama 14-nya, ya. Kalau yang termasuk dalam huruf yang ada dalam idgham syamsiyah ini adalah
ada ta, ya, ada ta, sa, dal, kemudian dal, ro, zai, shin, ya, sod, dod, kemudian apa? To, vo, lam, nun, ya. Ada berapa? Ada 14, insya Allah. Nah, apabila ada huruf atau al, ya, bertemu dengan huruf yang 14 ini, salah satu dari huruf 14 ini, maka cara membacanya adalah lebur, ya. Nah, contohnya, nih, al bertemu dengan dod, wadduha. Nah, wadduha bukan wal duha, tapi wadduha. Ini dalam materi wafa, insya Allah yang sudah tajwid sudah dipelajari. Contoh yang kedua adalah walaili. Nah, walaili ini huruf apa bertemu dengan apa? Huruf al bertemu dengan apa? Dengan apa? Iya, pintar. Huruf al bertemu dengan lam. Nah, walaili, ya, walaili. Oke. Kemudian yang kita bahas tajwid yang kedua dalam surat Ad-Duha itu adalah yang kedua adalah izhar qamariyah. Izhar al-qamariyah. Ya. Apa ini izhar al-qamariyah? Izhar qamariyah itu apabila bacaan al, ya, bertemu dengan salah satu dari huruf yang 14 ini, maka dibaca jelas. Nah, apa ini huruf yang 14 ini? Huruf yang 14 ini beda dengan yang idgham syamsiyah tadi, ya. Kalau yang idgham qamariyah ini huruf 14-nya adalah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini contohnya. Contohnya al-ula, ya. Saya ulangi, maaf terbalik tulisannya. Minal ula, ya. Minal ula. Nah, ada apa? Huruf al bertemu dengan hamzah. Al-ula. Nah, al-ula. Nah, itu disebut dengan bacaan izhar qamariyah. Yang kedua, fa'ammal yatima. Ya, fa'ammal yatima. Ada al-yatima. Apa ini? Ya, betul. Huruf al bertemu dengan ya. Nah, nanti coba cari yang lainnya. Nah, termasuk nanti dibedakan termasuk idgham syamsiyah atau izhar qamariyah. Kalau idgham syamsiyah, maaf, itu betul, itu cara membacanya lebur, ya, hilang. Tapi kalau izhar qamariyah dibaca jelas. Ya. Al-ula, al-u. Ah, jelas. Ya. Anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, tetap semangat, ya, tetap berusaha semangat untuk bisa belajar semaksimal mungkin, meskipun dengan segala keterbatasan. Anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya Ustadz akan sampaikan tentang asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya surat, ya, sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya surat. Ya. Nah, asbabun nuzulnya ini tentang surat Ad-Duha ini, ya, ini diawali dari keadaan, ya, di mana pada saat itu setelah Rasulullah menerima apa? Menerima surat Al-Fajr, ya. Setelah menerima surat Al-Fajr, itu Rasulullah lama tidak menerima wahyu lagi. Rasulullah lama tidak menerima surat Al-Qur'an lagi. Ya. Maka di situ ada terjadi kekosongan turunnya wahyu, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, atau biasa disebut dengan masa kekosongan wahyu, atau dalam istilahnya adalah fatratil wahyi atau fatratul wahyi. Ya. Nah, masa kekosongan ini, ya, lama, ya. Di dalam banyak versi ada beberapa waktu yang berbeda-beda. Nah, dalam keadaan Rasulullah lama tidak menerima wahyu ini, maka di situ banyak terjadi godaan, banyak terjadi
makian, cacian, fitnah. Jadi kaum kafir itu memanfaatkan situasi itu untuk apa? Untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW. Ya, apa difitnah? Dibilang Nabi Muhammad sudah ditinggal Tuhannya, Nabi Muhammad sudah tidak diperhatikan oleh Tuhannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, pada satu sisi, ya, sebenarnya ya, Rasulullah itu sangat merindukan akan turunnya wahyu. Jadi kondisinya kan pada saat itu Rasulullah bingung. Ini sudah lama nggak turun wahyu lagi, sementara ada masyarakatnya yang mengolok-olok, memfitnah dan sebagainya. Bingung Rasulullah. Ya. Nah, anak-anak sekalian, sehingga kemudian Allah SWT memberikan kabar gembira. Nah, inilah kemudian turunlah apa? Quran surat Ad-Duha ini. Masya Allah, ya. Ini Allah kemudian memberikan kabar gembira dengan turunnya Ad-Duha ini. Maka nanti dalam kandungan ayat, ya, isi kandungan daripada Quran surat Ad-Duha itu ada inti beberapa hal yang terkait dengan kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya mari kita lihat secara singkat, ya. Nanti detailnya anak-anak bisa baca di buku LKS-nya, ya. Ustadz akan ini rangkumkan saja tentang isi kandungan dari Quran surat Ad-Duha. Yang pertama ayat 1 sampai 3 itu isi kandungannya kurang lebihnya adalah tentang pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 sampai 3 itu, ya, itu bersumpah kepada makhluknya yang namanya waktu, ya. Apa? Waktu duha, ada waktu apa namanya? Malam, lail, ya, wadduha, ya. Wal laili idza saja. Nah, kemudian yang ketiga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang ketiga adalah tentang berbicara tentang pentingnya waktu. Jadi ma wadda'aka ayat ketiga, ma wadda'aka wa ma qala, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ayat 1 sampai 3 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Anak-anak, waktu itu, ya, waktu itu adalah sesuatu yang penting. Ya, Allah SWT memberikan kepada kita waktu atau umur atau kesempatan bagi kita itu hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, umur itu adalah waktu, kesempatan itu adalah waktu. Ya, sehingga Allah mengingatkan kepada kita, Allah sudah bersumpah atas nama waktu itu, artinya Allah ingin mengingatkan sesuatu hal yang penting. Yang namanya apa? Waktu Ad-Duha dan waktu Al-Lail. Dan di beberapa ayat yang lain Al-Fajr itu juga apa namanya? Allah juga bersumpah pada makhluknya yang namanya waktu. Ya. Nah, anak sekalian, di ayat yang keempat ya disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama dari dunia. Ya. Jadi kehidupan akhirat atau yang kemudian itu, kemudian dalam tadi artinya diterjemahnya kan yang kemudian itu lebih baik dari yang permulaan. Artinya adalah bahwa yang akhirat itu lebih baik dari yang dunia ini. Ayat yang kelima, ini menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kabar gembiranya? Ya, Allah SWT senantiasa melindungi Nabi, Allah SWT senantiasa menyayangi Nabi. Ya, yang dulu nanti di belakang ada disebutkan insya Allah, ya, bahwa ketika dulu Nabi Muhammad itu ketika masih kecil sudah jadi anak yatim. Ya, maka di situ Allah melindunginya melalui perantaraan kakeknya, kemudian pamannya, dan seterusnya. Nah, kemudian ayat yang ke-6 sampai 8 ini Allah SWT isi kandungannya adalah tentang menceritakan bahwa Nabi SAW dulu itu adalah orang yatim. Nah ini, ya, orang yang yatim kemudian oleh Allah dilindungi, Allah melindunginya. Yang kedua menceritakan bahwa Nabi dulu adalah orang yang bingung, ya, bingung kenapa kok masyarakatku orang-orang di sekitarku orang-orang yang berada di lingkunganku, orang-orangnya
tidak menyembah Allah dan sebagainya, bingung. Maka Allah memberi petunjuk. Dan yang ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang miskin, ya. Kemudian Allah memberinya harta, ya. Kemudian Allah memberikan harta. Apa? Dia akhirnya menikah dengan Khadijah, dan Khadijah itu adalah orang yang kaya, dan disitulah kemudian Khadijah membantu perjuangan dakwah Nabi dengan hartanya. Masya Allah. Yang terakhir, ayat yang ke-9 sampai 10 itu kandungannya adalah perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada anak yatim dan peminta-minta. Anak sekalian yang berbahagia, kita lanjut sekarang tentang hikmahnya. Nah, Ustadz cepat aja ya, supaya nanti waktunya cukup dan kalian tidak terlalu lama untuk mendengarkan Ustadz. Yang paling utama nanti kalian tugasnya adalah kemudian memperdalam lagi, ya, yang ada di LKS, ya. Kemudian nanti berusaha untuk latihan, kerjakan latihan soalnya, ya. Hikmahnya itu Allah. Jadi hikmah diturunkannya surat Ad-Duha ini, ya, bagi kita semuanya, bahwa Allah SWT itu memerintahkan agar kita itu apa? Selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, terlena untuk melupakan Allah, ya, untuk tidak dekat dengan Allah. Tapi kita harus selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka bagaimana sholat kita harus terjaga dengan baik. Bagaimana tilawah kita, baca Quran kita selalu terjaga dengan baik. Bagaimana kita mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua kita. Itu adalah salah satu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita melaksanakan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, yang kedua hikmahnya adalah hendaknya kita senantiasa berperilaku yang baik kepada anak yatim. Anak sekalian, ini selalu diingatkan kepada kita semuanya, ya, bahwa anak yatim itu adalah anak yang harus senantiasa kita kasih, anak yang selalu kita sayangi, kita bantu, ya. Maka kita harus berperilaku dengan baik kepada mereka. Jangan suka menyakiti hati, ya, anak-anak yatim. Jangan sampai kita berperilaku kasar kepada anak yatim. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, aku dan para orang-orang yang memelihara anak-anak yatim itu di surga itu dekat seperti 2 jari ini, lengket, ya, Masya Allah. Nah, maka kita harus berperilaku baik kepada anak yatim. Selanjutnya yang ketiga, ini kasih sayang dan menyantuni anak yatim. Nah, kita berusaha, ya. Kalau kita mampu, kita punya harta, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, kita bantu mereka. Kenapa? Anak yatim itu adalah anak yang sudah tidak punya apa? Ayah, sudah tidak punya bapak. Itu namanya anak yatim. Ya. Kalau yatim piatu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya. Nah, bagi kita semuanya, kalian semuanya yang masih punya ayah ibu, ya, harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, misalkan Ustadz, ya kita harus selalu mendoakan. Itu adalah ciri anak yang solih-solihah. Ya, selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Nah, itu kita semuanya harus jadi anak yang solih-solihah. Amin. Ya Allah. Berikutnya yang keempat, ya, berperilaku baik kepada orang miskin. Ini perintah Allah kepada kita. Harus berperilaku baik kepada orang miskin. Jangan suka menghina orang miskin. Jangan sombong. Jangan senantiasa merendahkan orang miskin. Ya. Nah, pada hakikatnya kita semuanya dulu nggak punya apa-apa. Ya. Kemudian kita oleh Allah diberikan kecukupan. Itu harus kita syukuri dan tidak boleh sombong. Ya. Sementara orang miskin itu mungkin dia diuji oleh Allah. Ya. Dengan kemiskinannya tidak punya harta, ya, kekurangan, ya, itu diuji oleh Allah. Ya, maka bagaimana tugas kita sebagai seorang yang beriman, orang Muslim, ya kita berperilaku baik, tidak boleh menyakiti, tidak boleh berbuat kasar, berbuat tidak baik kepada mereka. Yang kelima adalah hendaknya kalau kita mampu, sekali lagi, sebagaimana anak yatim kepada anak yatim tadi, kita membantu orang miskin, ya. Anak-anak sekalian, ini banyak di sekitar kita terjadi musibah. Banyak saudara kita di beberapa tempat ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ya.
Nah, itu membutuhkan bantuan. Mereka mengalami kekurangan, kesulitan. Mungkin hartanya hanyut di bawah air, bawah banjir. Ya, kita bantu. Mereka tidak punya, maka kita bantu. Bisa melalui sekolah kita, ya, insya Allah sudah dibuka kalau mau ikut membantu. Yang keenam, ya, tidak berperilaku buruk kepada anak yatim dan orang miskin. Ini tadi sudah saya sampaikan. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mendapat hikmah yang terakhir, ya, dari surat Ad-Duha ini adalah bila kita mendapat nikmat, maka kita harus bersyukur, wajib bersyukur. Dan kemudian bisa kita sampaikan kepada orang lain, rasa nikmat syukur kita itu kepada orang lain. Agar apa? Agar mereka, orang-orang itu yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Menolong, Allah itu Maha Penyayang. Yang nyata, ya, bahwa kita mendapatkan syukur, mendapatkan kenikmatan, kita sampaikan, kita ceritakan, kita bersyukur, wujud syukur. Bukan bermaksud untuk riak kita mendapatkan sesuatu, memperoleh, tapi kita ingin mengajak, meyakinkan bahwa kepada orang lain, ya, mengajar kepada orang untuk bersyukur, bahwa meyakini bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Kuasa, dan sebagainya. Anakku sekalian yang saleh solihah, yang dirahmati Allah SWT, maka dari pemaparan di atas tadi, ya, semoga sedikit secara ringkas Ustaz sampaikan bab tentang belajar Quran surat Ad-Duha ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan, dan nanti lebih detailnya anak-anakku sekalian silahkan nanti belajar, baca buku yang sudah ada di kalian, buku LKS, ya, pelajari di dalamnya, dan insya Allah Ustaz pada pertemuan berikutnya Ustaz akan siapkan satu pretest, ya, atau sebagai latihan, ya, atau quiz yang nanti akan Ustaz sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti kalian semuanya wajib untuk mengerjakannya, ya. Jangan lupa, karena itu sebagai latihan. Setiap kita harus dilatih, setiap kita harus belajar dengan baik, ya, supaya ini sudah paham atau belum, ya, ini sudah ngerti atau belum, disitulah nanti diuji, dilatih, diberi tugas agar kalian bisa lebih paham lagi. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Ustadz mohon izin, ya, semoga materi yang Ustadz sampaikan ini sedikit bisa memberikan pencerahan, sedikit bisa memberikan penjelasan kepada kalian semuanya, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Anakku sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, dan Ustadz mohon izin, mohon pamit. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan.